Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Purnamasari. Saya dari kelas A reguler 2019 dengan NIM 31933210007. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan mengerjakan video yang dimana menjadi salah satu untuk memenuhi tugas KKNI saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah oleh dosen Bapak Ricu Sidik SPD MPD, yang dimana tugasnya adalah CBR atau Critical Book Report melalui video, yang tugasnya kita mengkritik buku dan kita mencari kelemahan dan kelebihan dari buku yang kita kritik. Nah, di sini saya sudah memiliki dua buku yang akan saya kritik. Yang pertama saya jadikan buku utama adalah buku Strategi Belajar Mengajar. Ini dia bukunya. Ini saya jadikan sebagai buku utama. Dari penulisnya Dr. Handus Saiful Bahri Jamarah dan Dr. Handus Aswan Zain. Nah, pada buku ini penulis meletakkan 10 bab di dalam bukunya, yang dimana bab 1 adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini bisa kita artikan sebagai latar belakang dari materi-materi yang akan dibahas oleh si penulis dalam buku ini. Saya akan menjelaskan secara ringkas aja. Jadi belajar mengajar ini sebuah kegiatan yang bernilai edukatif. Apa itu nilai edukatif? Nilai edukatif ini merupakan nilai yang mewarnai adanya proses interaksi antara guru dengan siswa, atau adanya sistem berkomunikasi antara guru dengan siswa. Nah, interaksi mewarnai ini dilakukan karena memiliki tujuan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ini agar peserta didik ini memahami apa yang guru berikan atau materi yang diberikan oleh guru, dan terciptanya proses pembelajaran ini secara baik dan lancar. Nah, jadi guru ini harus mengetahui metode atau model apa saja yang mereka gunakan terhadap siswa agar proses pembelajaran di dalam kelas ini berjalan dengan baik gitu. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuannya tadi supaya adanya kelancaran dalam proses pembelajaran. Nah, itu di bab 1. Di bab 2-nya, buku ini membahas tentang konsep belajar mengajar. Nah, pada bab 3-nya mereka membahas tentang hakikat, ciri, dan komponen-komponen. Nah, pada bab 4-nya mereka membahas tentang pendekatan belajar mengajar. Di situ ada pendekatan individual, kelompok, edukatif, keagamaan, dan lain-lainnya. Dan bab selanjutnya mereka membahas tentang bagaimana komponen pemilihan metode. Nah, metode ini sangat penting agar proses pembelajaran di dalam kelas ini berjalan lebih baik, tetapi juga guru harus menentukan benar-benar metode apa yang mereka gunakan agar siswanya dapat mengerti materi-materi yang dibahas, yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, pada bab selanjutnya itu adalah keberhasilan dalam proses mengajar. Nah, sebagai guru pasti memiliki keinginan dalam proses belajar mengajar ini mengalami keberhasilan gitu. Keberhasilan seperti apa? Keberhasilannya ya supaya pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa. Siswanya memahami materi-materi yang diberikan kepada guru, dengan catatan bagaimana sih cara guru ini mempelajari atau memberikan ilmu-ilmunya terhadap siswanya gitu. Model dan metode apa saja yang mereka pakai gitu. Nah, selanjutnya ini adalah sumber. Nah, pada bab ini penulis mengatakan sumber. Jadi, guru itu harus memiliki sumber. Apa itu sumber? Jadi, dalam pendidikan sejarah khususnya, kalau kita berbicara tanpa sumber, itu tidak bisa. Karena dengan adanya sumber,
itu akan memperkuat pembahasan atau materi yang kita jelaskan kepada orang-orang agar mereka percaya gitu. Jadi sumber ini sangat penting. Nah, pada bab selanjutnya mereka mengatakan adanya umpan balik gitu kan. Adanya sistem umpan balik. Apa itu umpan balik? Nah, di dalam proses belajar mengajar ini terjadi saat proses belajar mengajar ini berlangsung. Ada banyak macamnya umpan balik ini. Seperti bagaimana rangsangan guru memberikan informasi atau materi terhadap siswa, atau bagaimana rangsangan guru memberikan pertanyaan dan bagaimana juga respon siswa ini dalam menjawab pertanyaan, apakah responnya baik atau tidak. Jika responnya baik, nah terjadilah interaksi antara guru dengan siswa di dalam proses tanya jawab itu. Nah, ada juga umpan balik dari siswanya yang bertanya dan gurunya yang menjawab. Disitulah juga adanya interaksi antara siswa dengan guru. Nah, sebenarnya sebagai guru banyak berasumsi bahwasanya ada siswa atau semua siswa yang dalam kelas tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Bahan materi mereka ajarkan ini mereka nggak ngerti gitu. Jadi guru berasumsi begitu kepada siswa. Maka dibuatlah sistem umpan balik ini seperti sebuah tanya jawab. Nah, jika ada respon baik terhadap siswa, maka dalam proses belajar mengajar ini berlangsung baik dan mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh guru. Nah, selanjutnya pada bab 9 adanya pengembangan variasi. Pengembangan variasi ini seperti bagaimana cara proses belajar mengajar seorang guru dan siswa di dalam kelas. Bagaimana interaksinya, bagaimana metode dan model-model apa saja yang digunakan. Nah, seperti itu. Nah, pada bab 10-nya itu adalah pengelolaan kelas. Jadi dari bab-bab dari 1 sampai bab 10 itu saja yang ditulis oleh si penulis di dalam buku ini. Jadi langsung saja kita ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi setelah saya meringkas buku strategi belajar mengajar ini, saya sudah mengerti menurut saya bagaimana apa saja kelebihan dan kekurangan buku ini. Nah, menurut saya dapat kita lihat dari segi cover nih. Nah, covernya berwarna hitam dan warna merah. Nah, ini menurut saya sangat menarik gitu kan. Dengan segi ukuran juga bisa dibilang yang maksimal, yang gampang dibawa kemana-mana gitu. Nah, dari segi identitas juga identitas buku ini juga lengkap gitu. Nah, buku ini menceritakan tentang bagaimana sih proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Bagaimana sih sistem strategi belajar mengajar dalam kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa gitu. Nah, di buku ini juga terdapat pembahasan metode-metode yang akan dibuat dalam proses belajar mengajar. Tetapi buku ini membahas tentang metode serta kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi membuat kita si pembaca jadi mengerti nih apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari metode-metode yang akan kita gunakan nanti, agar apakah bisa metode ini berjalan baik di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, dari segi pembahasannya cukup banyak dan lengkap. Nah, ini menurut saya bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber agar kita mengerti bagaimana strategi belajar mengajar dalam kelas itu. Ini bisa dijadikan sumber yang bagus gitu kan. Nah, bahasa yang digunakan juga cukup baku dan bagus. Nah, itu menurut saya kelebihan dari buku ini, buku strategi belajar mengajar ini. Nah, ada juga kekurangannya. Nah, menurut saya
kekurangan buku ini, penulis lebih mengutamakan pembahasan daripada sumber-sumber atau gambar-gambar pendukung. Di dalam buku ini dari halaman 1 sampai halaman akhir tidak memiliki gambar-gambar pendukung yang kemungkinan membuat si pembaca dan pengkritik ini bosan gitu. Nggak ada gambarnya, materi terus gitu kan. Jadi harus fokus gitu kan. Nah, yang kedua, menurut saya menemukan kalimat-kalimat atau kosakata yang menurut saya itu saya kurang pahami gitu. Saya lupa kalimat seperti apa, pokoknya agak susah dan sulit untuk dipahami gitu. Nah, itu saja dari kritikan buku Strategi Belajar Mengajar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang buku kedua, yaitu buku pembanding Menggagas Pendidikan Bermakna dari Bapak Muklas Samani. Nah, dapat kita lihat dari covernya yang menarik ini adalah warna dan adanya gambar dua orang bapak serta anak yang di atas perahu yang sedang adanya interaksi gitu. Satu bapak berinteraksi berkata, "Kenapa anakmu tidak sekolah, kan kasihan?" Lalu bapak ini menjawab, "Loh, apa sekolah bisa memberikan bekal hidup sukses?" katanya gitu. Nah, menurut saya jika pembaca melihat buku ini sudah menjadi daya tarik sendiri agar kita ini yang melihat buku ini mau membacanya dan berpikir sebenarnya buku ini membahas tentang apa, kenapa ada bacaan seperti ini gitu kan. Nah, selanjutnya identitasnya ini lengkap sama seperti buku Strategi Belajar Mengajar. Dalam pembahasannya tidak monoton tentang materi dan materi. Tetapi di dalam buku ini juga membahas tentang kehidupan di sab-sab judulnya gitu. Dan dalam buku ini juga terdapat gambar-gambar yang bisa membuat kita berimajinasi bagaimana sih sebenarnya ceritanya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam buku ini juga memiliki 8 bab. Yang pertama babnya itu untuk apa anak sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kan ada daya tarik, ada daya penasaran kita sendiri dalam membaca buku ini. Nah, tetapi buku ini juga ada kekurangannya gitu. Menurut saya kekurangannya ada beberapa kosakata dan kalimat yang menurut saya itu saya kurang pahami gitu kan. Dan juga pembahasannya ini terlalu banyak menurut saya, karena dapat dilihat kalau seandainya penulis membuat buku ini singkat aja, nggak usah tebal seperti ini banyak yang suka gitu. Nah, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk kedua buku ini, buku Strategi Belajar Mengajar dan buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Segitu aja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika salah gitu. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.